Halo sobat-sobat onlineku, jumpa lagi dengan Mbak Ari dari Banyuwangi. Aku mau menyapa sahabat-sahabat onlineku, gimana kabarnya? Semoga sahabat-sahabatku senantiasa dalam keadaan sehat, selalu dalam keberkahan, selalu dalam lindungan Tuhan, dan tak kurang suatu yang baik ya. Semuanya bahagia bersama keluarga, amin. Itu doa Mbak Ari ya. Aku yang selalu disupport ini nggak bisa kasih balasan apa-apa. Kalau yang punya video aku akan balas, mengunjungi. Pokoknya aku berusaha mungkin untuk tertib seperti itu ya. Buat yang nggak punya video, yang tapi tetap mau lihat nonton aku, doa yang terbaik dari aku ya. Panjenengan semua diberi kesehatan dan diberikan kebaikan kalian itu, panjenengan semua itu dibalas dengan kebaikan yang berlipat kali ganda sama Tuhan, amin. Aku hari ini tuh ini loh teman-teman, ngambil bayam di sebelah ya teman-teman. Tuh bayamnya meledung-meledung kayak gini loh teman-teman. Dan sama ini godong apa ini? Godong gandul itu apa sih? Godong gandul itu apa jenis? Godong pepaya. Nah, ini aku kepengen tak rebus gitu aja ya. Terus aku itu punya beli tempe 2 papan yang besar-besar itu. Kalau beli satu itu 4.000 karena papannya yang besar. Tapi sama bakulnya gitu, ambil mbak 3 ini 10.000 kayak gitu. Jadi aku tuh dikasih korting kayak gitu, tak ambil. Aku kepengen bikin sambal tumpang kayak gitu ya. Aku inget kayak Mbak Joan yang dari Malang, aku inget Bunda Junga Laksono ya. Pokoknya aku inget temen-temenku yang masak sambal tumpang, kok tiba-tiba aku pengen ya. Terus nanti sayurnya, rebusan sayur itu tinggal disiram sama kuah sambal tumpang itu. Tempenya itu kemarin, jadi saya biarkan sekarang jadi agak-agak masem kayak gitu ya teman-teman. Nah jadi nanti kalau nggak direbus, dikukus dulu kayak gitu ya, biar nggak sengak atau apa kayak gitu, baru nanti diolah. Nah teman-teman, karena aku dari kebun itu sumuk, panas dan lain-lain, Banyuwangi kan panas ya, aku mau makannya seger-seger ini loh teman-teman. Ini kalau kemarin lihat videoku, sebentar tak benerin dulu ininya. Nah sudah ya. Kalau kemarin itu teman-teman lihat videoku, kan banyak tuh ya durian yang rontok gitu ya, sampai satu ember kayak gini ya, ember untuk cuci baju itu loh teman-teman, ada 6 atau berapa ya. Dan itu tidak dijual. Nanti Mbak Kakung kadang kalau ada saudara atau teman ya diajak makan. Dan juga ada manggis ini ya teman-teman, kemarin itu satu loyang itu apa ngarani lengser kayak gitu ya. Dan ada juga buah naga. Dan terus Mbak Kakung itu dari sawah juga ambil ini loh, apa iki, kate sih, pepaya tadi. Terus ini kan kayak jambu kristal kayak gitu, ini aku ambil yang apa, karena punya sendiri ya teman-teman, jadi matang, benar-benar matang di pohon sampai kulitnya tipis kayak gitu. Ini aku sudah coba, ini manis ini teman-teman. Jadi begitulah caranya aku menghemat keuangan ya teman-teman. Aku itu cari sayuran di samping kayak gitu ya. Nanti kalau ada itu bayam itu, kalau sudah tua itu kan ujungnya itu ngembang ya, jangan semuanya dipetik untuk sayur, biarkan dia ngembang, itu nanti untuk bibit lagi. Nah kalau sudah rontok atau kita tabur-tabur kayak gitu ya, atau kalau nggak rontok sendiri tumbuh, nah itu dipencar-pencarkan, dijarangkan kayak gitu teman-teman, biar dia tumbuh lagi ya. Ada daun keningkir ya, ada itu loh pohon-pohon pepaya kayak gitu. Jadi ada yang kita tumbuhkan menjadi tanaman yang menghasilkan buah, ada yang kalau yang untuk diambil daun-daunnya kayak gini, aku nanemnya agak rapet teman-teman, jadi sudah sering kali diambil itu nggak pahit. Oke deh, itu tadi ya teman-teman, aku kalau sayuran berusaha cari nggak beli. Kalau yang lauknya itu, kalau misalnya pas telat itu telur bebek atau telur ayam kayak gitu, kalau pas nggak ada jagung untuk dadar jagung atau apalah kayak gitu ya, aku baru beli-beli lauk kayak gitu ya. Kalau kalau ayam-ayam gitu, karena saudara tetangga itu banyak yang pelihara kandang ayam, jadi kalau panen itu mereka selalu ngasih. Kalau ngasih itu ya satu kadang sampai ngumpul 6 kayak gitu ya. Nanti itu nyembelihnya itu ya nggak bareng-bareng, jadi gantian. Jadi begitu caranya aku menghemat keuangan, sehingga supaya aku ini tidak berhutang gitu teman-teman ya. Karena aku itu sadar betul kalau petani itu kan nggak ada gaji setiap bulan, nggak tentu kayak gitu ya. Jadi
aku itu mencukupkan berkat yang Tuhan kasih itu tak cukup-cukup nih kayak gitulah. Yang penting aku sudah kirim anak untuk di kos-kosan, untuk bayar kos, untuk makan, untuk segala macam ya, untuk kuota kayak gitu ya. Walaupun di kos-kosan ada wifi, tetap beli kuota, kalau keluar-keluar kan butuh kuota. Nah seperti itu teman-teman, supaya aku itu pokoknya takut, namanya ngutang itu takut. Jangankan sekarang ini kan nggak ada jagane untuk bayar setiap bulan kayak gitu ya, nggak ada uang persiapan untuk bayar karena udah nggak ada gaji. Dulu pun waktu suamiku itu masih kerja, aku tuh takut kayak gitu ya, karena ya itu tadi loh teman-teman, kadangkala itu namanya anak itu sekolah ya, kita kan nggak pernah tahu kebutuhannya. Nah, Pak Kris baru dari beli pakannya empus. Oke deh teman-teman, itu aja ya tips dari aku supaya kita belanja hemat, enggak hutang itu ya. Itu apa yang ada itu sudah disyukuri kayak gitu ya. Kadang tuh ini bayam ini bisa dipecel, bisa kadang tak oseng-oseng. Kalau ada bakso ya tak kasih bakso, kalau nggak ada ya bayam kayak gitu ya. Kalau ada udang kasih udang, kalau nggak udangnya digoreng kasih tepung golawuh kayak gitu ya, kalau ada anak-anak kayak gitu. Kalau aku itu kadang alergi kalau pas kurang fit banget kayak gitu ya. Kalau ada daun ubi ya bikin colek, ya bikin gulai kayak gitu ya, urap-urap pecel kayak gitu kan. Waktu itu kan panen itu ya kacang tanah, jadi itu sebagian dijual, sebagian itu aku keringkan, jadi itu aku simpan biji-biji kacang tanah itu di toples kayak gitu. Tuh cenil itu sudah mau minta jatah itu nih, seger-seger kita cicip teman-teman. Aku pastikan ini manis. Sudah empuk. Buah naganya manis teman-teman. Ini aku ambil yang kecil ya, karena yang kecil itu nggak laku dijual, kira-kira cuma ya laku sih, tapi grade-nya itu kan paling grade C gitu ya. Mohon maaf ada yang lewat ya, biarkan lewat dulu Pak Petani. Jadi kalau di desa itu sepedanya gitu ya teman-teman, untuk ngarit rumput. Nah ini ya, kalau grade ini masuk grade C mungkin, walaupun dia mulus tapi kecil. Sampai tua, sampai kulitnya tuipis itu loh teman-teman, ranu bener. Sangat berbeda ketika kita beli di kota. Kadang kalau beli di kota, seperti kemarin videoku, panen dari kebun itu bukan yang matang banget itu, bukan. Pokoknya sudah merah merata sudah. Jadi nanti di pengiriman 1-2 hari 3 hari itu masih tahan. Tapi kalau sudah ruanum banget kayak gini, malah harganya itu nggak bisa teman-teman, karena nggak bisa diawetkan kayak gitu ya. Ini pepaya lokal, tapi keras, nggak mudah benyek teman-teman. Manis tapi bukan yang manis banget gitu sampai legit gitu, bukan. Manis seger teman-teman, siang-siang. Jadi makan buah pun teman-teman nggak harus beli yang, kalau yang lagi buah salak ya kita makan salak. Kalau pisang sama pepaya kan hampir ada terus kayak gitu ya. Kalau mau degan ya ada degan kayak gitu. Kalau yang musiman kayak durian, manggis, rambutan kayak gitu itu kayak buah naga. Kayak buah naga masih bisa diusahakan ya dengan lampu, walaupun nggak musim masih bisa makan, masih bisa panen. Tapi kalau nggak harinya terik kayak gini ya nggak enak, karena kita kan hidupnya tinggalnya itu di lereng gunung ya. Jadi walaupun nggak hujan, hawanya itu dingin, jadi agak males makan buah. Nah ini hawanya panas terik teman-teman. Jadi kalau bulan 6 sampai bulan 9 akhir menjelang bulan 8 menjelang bulan 9 itu namanya bediding. Kalau malam itu dingin, kalau siang itu terik. Nah kayak gitu teman-teman. Itu tuh tanaman-tanaman pohon naga yang di sebelah itu sampai kering. Pohon turus itu pohon randu yang untuk tempat merambatnya pohon naga itu aja sampai daunnya kuning-kuning. Ayo teman-teman lanjut, kakean ngecuprus buat diari. Kemarin Mbak Kakung dapat ini sama petik yang mentah, pepaya mentah, terus tak bikin sayur itu teman-teman, sayur lodeh. Yang matang ini manis, menurutku manis ya,
tapi bukan yang luwegit banget. Tapi buat aku kalau terlalu manis kayak rambutan itu malah kayak tenggorokannya jadi nggak enak. Nah ini manis. Satu itu tak bagi 2 sama ponakanku. Ponakanku konsumsi ini biar lancar ke belakang. Harusnya panen pisang ya, tapi pisangnya jong. Gak apa-apa wis, tetap ngucap syukur. Harus cari jalan untuk mengucap syukur teman-teman. Jangan kehabisan cara untuk mengucap syukur. Gak iso menikmati pisang ya kita ngucap syukur tentang buah naga, tentang jambu, tentang pepaya gitu ya. Jadi jangan alah, jangan kayak gitu, jangan bersungut-sungut, jangan mengeluh-mengeluh terus. Bersyukur aja. Apa yang bisa disyukuri ben uripe enteng kayak gitu ya teman-teman. Aku tuh kalau kredit kendaraan itu juga takut teman-teman, kalau bukan karena keperluan kayak gitu ya. Suamiku dulu waktu pindah dinas ke Semarang perlu kendaraan supaya kalau macet itu enak. Ya udah nggak boleh cash katanya, kalau cash itu kurang untungnya mungkin ya mas yang jual. Ya udah kredit 8 bulan atau berapa kayak gitu. Pokoknya cepet kayak gitu ya. Prioritaskan kalau sudah ada rezeki, kalau ada tanggungan prioritaskan teman-teman. Ojo suka ngegem uang, menahan uang yang harusnya kita kasih ke orang yang berhak menerimanya kayak gitu ya. Kalau kita punya tanggungan, prioritaskan, kasih daftar, harus bayar BPJS, mungkin harus bayar listrik, harus bayar WiFi. Kalau listrik itu ya kita hemat-hemat ya, sesuai dengan pemakaian. Yang pertama kita bayar uang sekolah, bayar uang kos-kosan, bayar BPJS, bayar WiFi kayak gitu-gitu, bayar air, itu prioritaskan kayak gitu ya teman-teman. Selebihnya itu misalnya untuk masak, untuk jalan-jalan itu menyesuaikan. Jalan-jalan nek gak ada dana ya jalan-jalan yang kebon. Maksudnya itu loh, kalau di desa itu kan banyak kayak air terjun, kayak apa, kayak gratis-gratis. Oke deh teman-teman, bakal aku pulang dari sawah. Itu apa Pak? Salah Pak? Hah? Ya Pak, aku lagi bikin video. Astaga. Salah teman-teman. Ya ampun, terima kasih Tuhan. Nih tak pameri. Salah dan baunya warung. Ada manggisnya juga. Di sawah kan juga ada pohon manggisnya sekitar 22. Nah, aku tadi juga bawa manggis sebetulnya ya teman-teman ya. Tuh, lupa mau di unboxing, tapi aku kenyang makan itu tadi ya. Ada manggis, padahal di belakang manggis tuh masih ada. Nampan kayak gitu ya nih. Ya ampun, salahnya gede. Nyenengke teman-teman. Loh, kalau kita bersyukur berkatnya belum habis sudah dikasih berkat lagi. Kalau kita ngedumel sungut-sungut malah seret engko rezekine. Berkatnya wedi mau datang gitu ya teman-teman. Oke deh Mbak Ari banyak ngecuprus. Terima kasih banyak sudah menemani aku ngaso siang hari ini sambil nyeger maem buah dari kebun. Terima kasih banyak, murah rezeki, sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu untuk kita semua. Dadah, Tuhan berkati.